Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 10. Kutipan ini mengisahkan peristiwa Yesus yang menampakkan kemuliaannya di atas gunung Tabor bersama dengan para muridnya. Kita semua sudah hafal dengan kisah ini. Mengapa kisah ini kita renungkan pada Minggu Prapaskah yang kedua? Karena pada masa Prapaskah ini, setelah minggu yang lalu, kita diajak oleh Yesus untuk menyepi, menjadikan masa Prapaskah masa olah batin, dan mendengarkan bagaimana Yesus mewartakan datangnya kerajaan Allah. Pada minggu kedua ini, kita diajak untuk melangkah lebih jauh. Bagaimana perjumpaan saya dengan Yesus? Siapa Yesus bagi hidup saya, bagi pribadi saya? Sekali lagi, suasana yang ditunjukkan adalah suasana doa. Yesus naik ke atas bukit atau ke atas gunung, tempat yang tinggi. Bagi orang zaman itu, tempat yang tinggi menunjukkan tempat yang dekat dengan surga, dekat dengan Allah. Nah, dalam situasi tempat yang berdekatan dengan Allah itu, Yesus berdoa. Dan di dalam doanya, Yesus kemudian berubah wajahnya. Pakaiannya bersinar, wajahnya bersinar. Perubahan ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa kehadiran Yesus bukan hanya kehadiran seorang pribadi dari Nazaret. Perubahan wajah Yesus, perubahan pakaian Yesus yang bersinar menjadi tanda bahwa Yesus menghadirkan keilahian. Wajah yang bersinar adalah wajah yang menghadirkan Allah. Kita semua kalau mengalami peristiwa itu, mungkin juga akan merasa ada kedamaian, ada sukacita, dan ada keinginan untuk tetap tinggal di dalam suasana damai dan sukacita itu. Itulah yang diungkapkan oleh Petrus mewakili murid-murid yang lain, bahwa mereka ingin tinggal di situ, berkemah di situ, dan tidak mau turun dari gunung. Tapi sekali lagi, hidup dalam relasi dengan yang ilahi tidak bisa hanya untuk diri sendiri. Kita ingat dalam kutipan ini juga muncul suara dari awan yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Kita kembali teringat suara yang sama ketika Yesus menerima pembaptisan. Pernyataan ilahi ini
mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah yang berkenan kepada Allah, yang pantas untuk diikuti, yang layak untuk didengarkan. Tapi bukan hanya didengarkan di atas puncak gunung. Pengalaman di puncak gunung, pengalaman dekat dengan surga, pengalaman kebatinan ini harus dibawa ke tengah dunia. Maka ketika kita berada dalam masa prapaskah ini, kita memberikan waktu untuk batin kita mengolah diri. Kita memberikan waktu untuk lebih banyak hening, lebih banyak merenung, lebih banyak membaca kitab suci untuk menemukan inspirasi dari sana bagi kehidupan. Kita tidak bisa terus-menerus di situ. Kita harus kembali ke dalam hidup nyata. Kita harus turun dari bukit atau dari gunung untuk terjun ke tengah masyarakat, untuk bergumul kembali dengan persoalan-persoalan kehidupan yang harus kita hadapi. Masa prapaskah ini menjadi saat kita masuk ke dalam batin kita, tapi juga untuk menemukan inspirasi-inspirasi baru bagi kehidupan nyata kita. Disitulah letak pertobatannya. Kita diharapkan setelah nanti menyelesaikan masa prapaskah, kita mampu hidup seturut dengan jalan-jalan Yesus. Sesudah pengalaman yang menakjubkan itu, para murid diajak oleh Yesus untuk sungguh-sungguh mengalami kebersamaan dengan Dia, meresapkan dan mencecap pengajaran-pengajarannya, dan kemudian membagikannya kepada semua orang. Maka Yesus melarang mereka menceritakan apa yang mereka alami sebelum kebangkitan. Mengapa? Karena kisahnya belum tuntas, ceritanya belum selesai. Yesus masih harus menjalani berbagai macam peristiwa termasuk penderitaan dan penyalibannya. Dan itu tidak mudah. Mengapa? Karena kita sering mencoba lari dari hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita menderita, yang membuat kita sakit. Nah, Yesus mempersiapkan para murid dengan pengalaman kemuliaan ini. Mereka nantinya harus siap ketika mengalami situasi-situasi atau masa-masa yang sulit. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, pada masa prapaskah yang kedua ini atau minggu prapaskah kedua ini, kita diajak menemukan Yesus sebagai yang bercahaya menyinari hidup kita, supaya kita pun diberi kekuatan dan kemampuan untuk memperbaharui hidup dan lebih-lebih untuk mampu bertahan di saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan dan tantangan hidup. Tuhan memberkati kita.